Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin teman-teman sudah lihat ya yang di share screen oleh Ibu Rahma. Ya. Karena pekan kemarin itu kita telah mempelajari tentang materi kesadaran diri ya. Tentunya yang saya dapat tangkap kemarin itu bagaimana kita sebagai seorang guru itu sebelum memberikan pengajaran tentang kesadaran diri kepada peserta didik kita, tentunya kita sebagai seorang guru tentunya harus terlebih dahulu memahami dan sadar akan diri kita sendiri sebagai seorang pendidik atau guru. Di sini dari kelompok 1 teman kami telah membuat beberapa materi teman-teman tentang materi kompetisi pembelajaran sosial digital. Mungkin akan dijelaskan atau dibacakan oleh teman kami Ibu Rahma. Ya, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Berikut adalah tabel ruang lingkup rutin dalam puzzle atau biasa disebut kooperatif tentang pembelajaran sosial emosional di LMS, tepatnya di topik 1. Topik 1 ruang kolaborasi. Ini ruang lingkup yang pertama yaitu aktivitas rutin waktu khusus di luar kegiatan akademik. Yang pertama kesadaran diri, pengenalan emosi. Adapun tekniknya yaitu kelompok kami mengambil upacara bendera, penjelasan tentang apa yang dilakukan guru, yaitu meminta peserta didik berhenti melakukan kegiatan apapun dan ikut serta dalam mengikuti upacara bendera. Yang ketiga, penjelasan tentang apa yang dikatakan pada peserta didik, yaitu meminta peserta didik untuk mengikuti upacara dengan hikmat dan seksama. Penjelasan tentang tujuan yang dicapai, yaitu meningkatkan kesadaran nasionalisme terhadap kepada peserta didik. Yang kedua, pengelolaan diri. Oke, saya lanjutkan lagi pada kegiatan ruang lingkup kedua, yaitu terintegrasi dalam mata pelajaran. Adapun kesadaran dirinya, teknik yaitu identifikasi perasaan. Yang kedua, penjelasan tentang apa yang dilakukan guru, yaitu melakukan kegiatan pembelajaran. Yang ketiga, penjelasan tentang apa yang dikatakan pada peserta didik, meminta peserta didik untuk mengungkapkan perasaan terhadap pembelajaran. Yang keempat, penjelasan tentang tujuan, yaitu mengetahui perasaan peserta didik pada saat belajar. Dan yang ruang lingkup terakhir, yaitu protokol atau budaya sekolah atau tata tertib sekolah. Di sini kesadaran diri pengenalan emosionalnya yang pertama, tekniknya itu doa sebelum masuk kelas. Penjelasan tentang apa yang dilakukan guru, yaitu guru peserta didik dikumpulkan di lapangan dan berbaris dengan rapi. Yang ketiga, penjelasan tentang apa yang dikatakan pada peserta didik, yaitu doa yang dibacakan oleh murid di depan diikuti oleh seluruh murid yang berbaris di lapangan. Yang terakhir, penjelasan tentang ujian, yaitu doa bersama akan memperkuat emosional peserta didik dalam menghadapi proses pembelajaran. Dan saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Kak Rahma ya. Selanjutnya di sini saya kembalikan kepada teman-teman. Apakah ada yang perlu ditanyakan berkaitan dengan materi dari yang kami paparkan? Mungkin bisa Acung katakan atau ya. Bagi teman-teman yang ingin bertanya silahkan tentang materi yang kami paparkan untuk sore hari ini. Berikan kesempatan kepada teman-teman yang ingin bertanya atau ada yang belum dipahami tentang kesetaraan diri ini. Bagaimana kalau sekalian saya jelaskan juga demonstrasi kontekstualnya, Kak Rivaldi? Oh ya, bisa. Silakan, Kak Rahma.
Nah, saya persilakan Saudari Rindayani untuk membacakan materinya. Saudari Rindayani. Halo Kak, ini yang saya mau baca. Tes, tes. Silakan lanjut. Oh, udah. Maaf Kak, putus-putus. Saya persilakan Saudari Ratnawati untuk membacakan materinya. Dapat? Atau ada anggota lain, Kak Firly? Oke, mohon maaf teman. Pembelajaran sosial emosional itu merupakan pembelajaran yang dilakukan secara kolaboratif atau sama komunal dan emosional. Keterampilan dan sikap positif mengenai aspek sosial dan emosional. Pembelajaran sosial yang berbasis kesadaran penuh dalam upaya Tidak kedengaran. Baiklah, saya lanjutkan tujuan pembelajaran sosial emosional. Yang pertama, memahami, menghayati, mengelola emosi, menetapkan dan mencapai tujuan positif, pengelolaan diri, merasakan dan menunjukkan empati kepada orang lain, kesadaran sosial, membangun dan mempertahankan hubungan yang positif, keterampilan sosial, yang terakhir membuat keputusan yang tepat dan konstruktif pada situasi tertentu, atau pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Di sini ada 5 kompetensi sosial emosional. Yang pertama, kesadaran diri, pengelolaan diri, kesadaran sosial, keterampilan sosial, dan pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Adapun ruang lingkup kompetensi sosial emosional yang sudah dipaparkan, yang pertama rutin, yang kedua terintegrasi dalam pembelajaran, dan yang ketiga protokol. Kelompok kami memilih salah satu ruang lingkup, yaitu terintegrasi pembelajaran. Untuk kompetensi yang dikembangkan pada sesi ini adalah kesadaran diri. Berikut contoh implementasi kompetensi sosial emosional yang pada modul ajar yang dikembangkan.
Pada kegiatan pembelajaran, kegiatan pendahuluan, guru membuka pembelajaran dengan mengucapkan salam, dilanjutkan dengan doa dipimpin oleh ketua kelas. Pengelolaan diri, guru menanyakan kabar peserta didik serta mengecek kondisi kesiapan peserta didik dalam menerima pelajaran. Kesadaran diri, pengelolaan emosi. Yang ketiga, peserta didik menyanyikan lagu Garuda Pancasila untuk meningkatkan semangat nasionalisme. Kesadaran diri, guru menyampaikan persepsi kesadaran diri. Nah, pada kegiatan intinya, peserta didik mengamati teks bacaan di buku tema 8, termasuk kesadaran diri. Guru memastikan semua peserta didik memahami apa yang harus dilakukan dan mempersiapkan kelengkapan alat dan bahan yang diperlukan untuk melakukan aktivitas pada LKPD, kesadaran diri, dan pada terakhir yaitu peserta didik berkonsultasi jika memiliki kesulitan dalam mengerjakan proyek. Ya, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Ibu Rahma. Mungkin teman-teman ada yang ingin ditanyakan atau kurang dipahami dari materi yang kami bawakan. Saya persilakan. Bagaimana teman-teman? Apakah sudah dipahami semua dari materi yang kami paparkan? Untuk materinya saya sudah share di grup. Oh ya, silakan teman-teman yang ingin bertanya. Oh ya, untuk materinya teman kami itu Bu Rahma sudah mengirim di grup. Mungkin karena faktor jaringan yang kurang jelas atau bagaimana Kak, mungkin bisa dibaca di sana. Saya, Kak. Silakan Kak. Oke, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Di sini di dalam RTP-nya itu guru memastikan semua peserta didik memahami apa yang dilakukan dan apa yang dilakukan. Yang ingin saya tanyakan, bagaimana seorang guru ini memastikan semua peserta didiknya materi yang telah dijelaskan oleh guru. Bagaimana caranya guru memastikan semua muridnya ini yang di dalam kelas ini mengerti atau memahami apa yang dijelaskan. Kan kalau misalnya kita bertanya apa yang telah dipelajari hari ini, berikan pertanyaan hanya beberapa siswa saja yang mengangkat tangan dan menjawab pertanyaan menjawab pertanyaan apa yang diberikan oleh guru. Terima kasih. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Mungkin teman kami dari kelompok 1 yang bisa menjawab pertanyaan dari teman kita.
Mungkin Kak Jusman bisa menjawab. Oke, langsung dijawab atau pertanyaannya ditampung? Langsung jawab, Pak. Oh, oke. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Di sini saya akan menjawab terkait dari apa yang ditanyakan oleh saudari Anna Mujahidah, yaitu pertanyaannya tentang bagaimana cara guru memastikan semua peserta didik sudah memahami apa yang telah dijelaskan. Ya, terkait dengan pertanyaan ini, bahwasanya kita sebagai guru sebelum kita melaksanakan pembelajaran, sebelum kita membelajarkan peserta didik kita sudah mengetahui apa karakteristik dari peserta didik kita. Jadi sebelum kita mengajarkan materi kita sudah mengetahui bahwasanya karakteristik peserta didik kita. Nah, itu juga kita menggunakan di dalam pembelajaran. Di situ kita dituntut untuk memberikan pembelajaran yang menyenangkan, kemudian pembelajaran yang menggunakan metode, kemudian menggunakan media yang mudah untuk diaplikasikan supaya materi yang akan kita sampaikan itu bisa dicerna dengan baik oleh peserta didik kita. Apatah lagi sekarang pada pembelajaran yang kita gunakan saat ini adalah sudah ada yang namanya pembelajaran berdiferensiasi. Mungkin itu dulu dari saya. Oh ya, untuk Kak Anna ya. Untuk Anna, apakah sudah jelas atau bagaimana Kak? Atau mungkin ada teman lain yang ingin menambahkan sedikit jawabannya tentang pertanyaan oleh saudari Anna? Teman-teman. Ya, untuk saudari Anna, Bu Anna, bisa mendengar? Bisa dengar ke saya? Saya Kak Rivaldi bisa menambahkan jawaban sedikit. Ya, silakan Kak Ilham. Ya, terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya sekedar menambahkan jawaban dari pertanyaan Andi Anna Mujahidah tentang mengenai bagaimana cara mengetahui bahwa peserta didik telah paham dengan materi kita yang telah ajarkan. Ya, jadi kita melakukan refleksi ya, evaluasi mengenai pembelajaran yang telah kita berikan. Kita melakukan refleksi di akhir pembelajaran. Kita tanyakan kembali pelajaran-pelajaran yang telah kita berikan kepada peserta didik sehingga kita dapat mengetahui apakah peserta didik tersebut sudah paham apa belum. Melakukan evaluasi begitu di akhir pembelajaran. Terima kasih Kak Rivaldi. Saya kembalikan ke moderator. Saya bisa menambahkan Kak. Ya, silakan Kak. Baik, itu menambahkan jawaban dari saudara Kak Jusman dan Kak Ilham. Bagaimana kita memastikan bahwa peserta didik telah paham mengenai materi yang kita ajarkan. Nah, kalau menurut saya Kak, di akhir pembelajaran itu kita memberikan kayak stimulus
dan stimulus mengenai materi yang kita bawakan pada hari itu. Nah, otomatis paham dengan materi itu dengan spontan pasti memberikan respon dan menjawab mengenai apa yang kita tanyakan kepada mereka. Untuk siswa yang belum paham atau kurang paham, pasti kita dapat melihat dengan cara kayak diam-diam atau menunduk begitu, Kak. Jadi menurut saya seperti itu, kita memberikan stimulus dan kemudian siswa memberikan respon kepada kita. Terima kasih. Baik, terima kasih atas jawaban dari teman-teman. Saya kembalikan lagi kepada saudara teman kita yang dari penanya, bagaimana, apakah sudah jelas atau bagaimana, atau ada tanggapan? Bisa ditanggapi jawaban dari saudari lansia ya. Tadi kan saudari lansia mengatakan bahwa diadakan refleksi. Nah, di sini misalnya di dalam satu kelas muridnya itu ada 30 orang. Kalau refleksi kemudian dievaluasi, kemudian kemudian yang merefleksi itu hanya beberapa orang, atau ini refleksinya ditanya satu-satu siswa per siswa, apakah apa yang kamu memahami hari ini, apa yang kamu pahami hari ini. Misalnya 30 orang dalam siswa, kemudian mau ditanya, direfleksikan apakah apa yang disampaikan oleh guru ini betul-betul dipahami oleh siswa. Kan tadi dalam sejarah mengatakan bahwa diadakan refleksi di akhir. Nah, kalau misalnya refleksi di akhir, kemudian di dalam kelas itu siswanya 30 orang, apakah harus ditanya? Ditanya keseluruhan siswa atau hanya perwakilan? Kalau saya rasa perwakilan itu ditahu nih, kalau bilang yang siapa yang mau menyimpulkan atau merefleksikan apa yang tadi pelajari, pasti hanya siswa-siswa tertentu saja yang ingin menjawab atau melakukan refleksi tersebut. Sedangkan pertanyaan saya di awal itu bagaimana guru ini mengetahui seluruh siswanya ini memahami apa yang telah dijelaskan oleh guru materi. Terima kasih. Baik, terima kasih atas penjelasannya, Kak. Mungkin ada teman-teman dari teman-teman yang lain ingin memberikan jawaban terkait pertanyaan dari Ibu Anna ya, atau mungkin Pak Ilham Sijaya bisa memberikan tambahan jawaban lagi. Izin. Oke, izin menambahkan. Ya, silakan, Kak. Oke, terima kasih. Menurut saya sudah jelas, sudah baik tadi jawaban dari Saudara Ilham Sijaya mengenai bagaimana cara guru mengetahui bahwa siswa ini paham, itu dilakukan evaluasi. Sebagai tambahan, evaluasi ini misalnya karena tadi mempermasalahkan mengenai bagaimana kalau siswanya banyak. Evaluasi ini bisa juga sebagai salah satu refleksi kita. Hasil evaluasi bisa menjadi hasil refleksi kita untuk menilai pembelajaran kita. Evaluasi kan bisa dalam bentuk soal atau bisa dalam bentuk seperti sekarang kan sudah banyak seperti kuisis yang itu kertas dikasih naik, baru siswa menjawab pertanyaan, menjawab sesuai dengan kodenya, seperti itu. Kan banyak sekarang teknik-teknik yang menarik di Instagram, di YouTube, apalagi di TikTok. Pengalaman juga kalau saya juga selalu melakukan evaluasi di akhir pembelajaran. Di sini mungkin karena saya biasa kalau tidak dijawab soalku tidak pulang ki. Mungkin begitu ya. Di sini saya mengulas lagi pertanyaan-pertanyaan, misalnya apa yang dipelajari hari ini, apa poin pentingnya, hal yang menarik apa, dan menyinggung mengenai pembelajaran yang dipelajari hari ini, itu menjadi salah satu evaluasi dan bentuk refleksi terhadap bagaimana saya menyampaikan materi ke siswa dan bagaimana pembelajaran hari ini. Selanjutnya, evaluasi itu juga bisa
bisa dilakukan kayak di pertengahan gitu. Kalau misalnya mau lihat berpindah materi lah, kita berpindah materi misalnya, oh sampai nih materi yang ingin disampaikan hari itu. Jadi kita ingin mengetahui bahwa ingin berpindah materi, kita dapat melakukan evaluasi di pertengahan juga. Evaluasi ini bisa dalam bentuk soal berupa kertas dan sebagainya. Di sini apalagi tadi jawaban dari Dinda bahwa kita dapat melihat bagaimana kondisi siswa, bagaimana dia selama di kelas, apakah dia aktif atau tidak, seperti itu. Dan bagaimana setelah dia diberikan evaluasi seperti itu. Menurut saya ketika guru sudah memperhatikan kondisi di dalam kelas dan telah melakukan evaluasi, baik itu dalam bentuk tertulis ataupun lisan, maka kita telah mengetahui bahwa siswa ini paham dan siswa ini tidak paham. Seperti itu. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih atas tambahan jawabannya. Kak, sedikit menambahkan. Iya, silakan Kak. Baik, saya akan menjawab sesuai dengan pengalaman saja di PPL. Bagaimana cara untuk mengetahui pemahaman peserta didik saat guru telah menjelaskan. Nah, yang biasa dilakukan oleh guru-guru yang ada di sekolah itu, pada akhir pembelajaran itu biasanya diberikan tugas. Nah, tugasnya itu sesuai dengan materi yang disampaikan oleh guru dalam satu proses pembelajaran. Nah, di situ sebelum pulang, gurunya itu memeriksanya satu persatu. Nah, di situ kita bisa melihat sampai mana batas pemahaman peserta didik pada proses pembelajaran. Nah, selain itu, yang biasa juga dilakukan itu pada saat besoknya lagi, misalkan pembelajaran kedua, kita bisa melakukan apersepsi terkait dengan apa pembelajaran yang sebelumnya telah dilakukan. Nah, di situ biasanya peserta didik menjawab secara bersamaan apa saja yang diingat pada pembelajaran sebelumnya. Nah, setelah itu kita sebagai guru itu bisa mengetahui bahwa yang dimengerti baik oleh peserta didik itu adalah ini. Terus masih ada peserta didik yang belum mengerti terkait ini. Mungkin itu menjadi refleksi kita sebagai guru bahwa apa langkah selanjutnya yang harus kita lakukan sehingga peserta didik lebih mengerti terkait dengan materi yang belum sempat dipahami. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan ke moderator. Oke, terima kasih atas tambahan jawabannya juga Kak. Sedikit jawaban juga dari saya, begini Kak. Kan tentunya sebelum kita mengajar di kelas itu, kita kan akan melaksanakan yang namanya asesmen kepada peserta didik, baik dari karakteristiknya, kemudian pengetahuannya, dan lain-lain ya Kak. Tentunya di sini kita bisa menilai Kak, yang mana yang cepat pemahamannya, dan mana siswa yang lambat pemahamannya. Tentunya yang seperti jawaban dari teman-teman, evaluasi, kemudian di akhir pembelajaran, penugasan, itu juga salah satu cara untuk mengukur menjadi tolak ukur kita sebagai seorang guru untuk mengetahui apakah siswa kita atau peserta didik kita ini sudah paham apa belum tentang pelajaran atau materi yang telah kita berikan. Mungkin itu saya kembalikan kepada Ibu Anna. Saya rasa cukup ya. Ada dari beberapa jawaban dari teman-teman yang tadi seperti dalam evaluasi, apabila kita sudah memberikan evaluasi, apabila ada yang kurang, kita refleksi diri sendiri. Bagaimana cara kita sebagai seorang guru bisa memahamkan materi kepada setiap peserta didik. Kak, bisa bertanya lagi satu? Ya, silakan Kak. Saya buka dulu materi.
di sini mengenai kesadaran diri. Kan apabila kita memberikan tugas, baik itu tugas individu ataupun tugas kelompok ataupun tugas di rumah kepada peserta didik, apabila kita bertanya, kenapa kamu mengerjakan tugas ini? Kenapa? Contoh pengalaman saya itu waktu di KKN, di KIA KKN, kalau tidak salah, saya pernah bertanya, kenapa kamu mengerjakan tugas ini? Kenapa? Alasanmu? Kemudian siswa ini bertanya, menjawab, karena disuruh sama ibu guru. Jadi kalau begitu dia hanya menggugurkan kewajibannya atau dan tidak dimarahi oleh gurunya, itu dan bukan dari kesadaran diri sendiri, siswa itu sendiri. Jadi bagaimana tanggapan Anda sebagai pemateri mengenai siswa tersebut yang hanya menganggap tugas itu sebagai agar tidak dimarahi oleh guru dan bukan dari kesadaran diri sendirinya. Karena kalau kesadaran diri sendiri pasti ada pemahaman yang dia dapatkan, tapi kalau bukan dari kesadaran diri siswa itu sendiri, dia pasti hanya menggugurkan kewajibannya sebagai seorang siswa dan tidak takut dimarahi, jadi mungkin kurang untuk memahami materinya. Terima kasih. Ya, terima kasih Kak. Pertanyaan yang sungguh luar biasa ya, karena memang seperti itu kenyataannya yang pernah saya juga temukan. Saya tanya, kenapa siswa ini mengerjakan soal dan jawabannya sama, karena diminta oleh guru. Mungkin teman-teman yang lain ada yang bisa menjawab dari kelompok 1. Ya, silakan teman-teman, ada yang bisa menjawab. Bagaimana tentang kesadaran dirinya ini peserta didik dalam misalnya kita berikan tugas kemudian menjawab, ditanya, anak ini kenapa mengerjakan soal ini? Nah, dia menjawab karena diminta oleh guru. Di sini letak kesadaran dirinya, dia hanya menggugurkan kewajibannya untuk mengerjakan soal, tidak menyadari dirinya bahwa seorang siswa itu memang sudah keharusan ya untuk mengerjakan materi yang diberikan oleh guru. Mungkin teman-teman ada yang bisa menjawab? Bisa sedikit Pak Irfan. Silakan Pak Musyawir Kak. Kangen juga suaranya Pak Musyawir. Ya, dipersilakan ini Pak. Silakan Kak. Ya. Dari tadi saya tunggu ini memang Pak Musyawir. Oke, terima kasih banyak atas kesempatan yang diberikan. Jadi sebenarnya bukan sebuah keharusan ya ketika guru itu memberikan yang namanya materi kemudian memberikan tugas. Itu sebenarnya bukan keharusan. Tetapi kita harus tahu dulu tugas di sini adalah fungsinya untuk mengetahui sampai di mana pemahaman materi mengenai apa materi yang telah diberikan oleh guru tersebut. Bisa saja guru tidak memberikan tugas kalau dia sudah mengetahui tingkat pemahamannya. Misalkan guru memberikan yang namanya contoh soal di atas. Setelah memberikan contoh soal, guru memberikan yang namanya soal. Lalu siswa yang lain diminta, siapa yang bisa mengerjakan hal ini di atas papan tulis, dan siswa itu sudah tahu mengerjakannya. Setelah dari sekian banyak siswa, semua siswa itu bisa mengerjakannya. Dalam hal ini tugas yang dikerjakan itu sudah tidak perlu. Jadi kita harus menanamkan dulu bahwasanya seorang guru di sini itu berfungsi bukan hanya memberikan tugas, tapi makna dari tugas itu apa? Yang pertama untuk mendisiplinkan yang namanya peserta didik, supaya peserta didik paham bahwasanya ini adalah sebuah pendisiplinan, dan kedua itu adalah alat ukur seorang guru untuk mengetahui sampai di mana pemahaman mengenai siswa-siswanya. Setelah didapatkan pemahaman atau
kita mengetahui tingkat pemahaman siswa. Disinilah fungsi seorang guru untuk memberikan yang namanya mungkin evaluasi, mungkin remedial dan sebagainya, istilahnya pengayaan atau apa dan sebagainya kepada siswa-siswa yang belum memenuhi kompetensi yang telah ditentukan oleh seorang guru. Nah, dan juga di sini ketika pemberian tugas, mohon maaf ya karena rumah saya di pinggir jalan. Nah, dan juga dalam pemberian tugas, guru itu harus memberikan dulu pemahaman. Pertama, kenapa kita mengerjakan tugas? Itu dulu. Kenapa kita mengerjakan tugas? Untuk mengetahui sampai di mana. Bisa saja kita tidak memberikan tugasnya secara tertulis, bisa saja langsung dikerjakan di papan tulis, atau mungkin saja bisa tugasnya itu tidak dikumpulkan secara tertulis atau dikerjakan di papan tulis, tapi langsung tanya jawab. Itu bisa saja karena penugasan dalam hal di sini itu untuk mengetahui yang namanya ketercapaian atau keterlaksanaannya, dan juga untuk mendisiplinkan yang namanya peserta didik. Jadi jikalau ada siswa yang mengatakan, bagaimana Bu, saya tidak usah kerjakan soalnya, saya tidak usah kerjakan tugasnya. Mungkin respon guru di sini bisa memberikan namanya, kenapa tidak mau? Apa alasannya? Dan kenapa seorang guru memberikan yang namanya pemberian tugas? Mungkin kurang lebihnya seperti itu dari saya pribadi, Pak Rival. Mungkin kurang lebihnya mohon dimaafkan. Itu bergerak dari kebodohan saya yang berbicara itu. Terima kasih, Pak. Ya, jawaban yang sungguh luar biasa ya Pak Musyawir ya. Dan memang itu yang saya tunggu, jawaban dari Pak Musyawir ya. Saya kembalikan lagi kepada saudari penanya. Bagaimana Kak Ana? Apakah bisa dipahami oleh penjelasan dari Kak Musyawir? Kak kedengaran Kak? Kak bisa didengar? Mungkin itu tadi pemahaman atau penjelasan yang diberikan dari saudara Kak Musyawir. Saya memahami apa yang bisa bisa diambil dari penjelasan-penjelasan yang telah diberikan oleh saudara Musyawir. Terima kasih. Iya. Mungkin ada teman-teman yang lain. Yang ingin dipertanyakan. Mungkin ada yang tertinggal yang paling sekali. Ya, baik, dari pemberian tugas di sini juga itu bukan hanya dalam segi tulisan ya, tapi itu juga memberikan yang namanya kolaborasi dan kerjasama kepada peserta didik. Mungkin saja guru bisa memberikan tugas berupa proyek, diskusi, kerja kelompok, apa dan sebagainya. Sehingga bukan hanya dari segi pemahamannya yang tapi bagaimana solidaritas, kolaborasi, dan interaksi antara siswa dan siswa lainnya itu dapat diukur. Jadi pemberian tugas dalam hal ini bukan hanya tuntutan dari seorang guru bahwasanya seorang guru harus memberikan, tapi bagaimana seorang siswa itu diberikan pemahaman bahwasanya kalau hanya kita memberikan materi, otomatis interaksi itu hanya terjadi pada guru dan siswa. Sedangkan kalau kita memberikan tugas, entah dalam bentuk proyek, kelompok, diskusi, apa dan sebagainya, itu akan membuat yang namanya interaksi bukan hanya dari seorang guru, tapi dari seorang siswa dengan siswa lainnya. Dan juga di sini pembelajaran sosial emosional akan terjadi, di mana ketika pembelajaran kelompok itu akan terjadi interaksi antara peserta didik yang lain, bagaimana dia berempati kepada kelompok lain, bagaimana dia menanggapi pernyataan atau menghargai pernyataan dari kelompok lain, sehingga pembelajaran sosial emosional di sini akan lebih di-upgrade lagi dalam hal pemberian tugas tersebut. Mungkin itu sedikit tambahan dari saya, mungkin terlupakan dari saya tadi. Terima kasih Pak Rival. Oh ya, terima kasih kembali untuk Pak Musyawir ya, penjelasan yang sungguh luar biasa. Ya, silakan Kak. Ada yang ditambahkan? Ya, untuk teman-teman yang lain mungkin ada yang ingin ditanyakan atau mau ditambahkan dari penjelasannya Kak Musyawir mengenai kesadaran diri seorang siswa ya. Bukan hanya siswa ya, seorang guru juga ya. Izin menambahkan Kak. Ya, silakan Kak. Mengenai kesadaran diri terkait tugas.
Menurut saya, ketika siswa mengerjakan tugas, itu telah termasuk bahwa siswa itu mengalami kesadaran diri. Siswa itu telah terdapat kesadaran diri, yaitu dengan menggugurkan kewajibannya. Kesadaran diri bahwa dia adalah seorang siswa, maka ketika diberi tugas, dia akan mengerjakannya. Untuk selanjutnya mengenai pemahaman, disinilah peran guru. Setelah tugas itu dikumpulkan atau setelah guru menilai tugas tersebut, guru akan memberikan feedback kepada siswa pemahaman bahwa makna dari tugas itu. Seperti kemarin ketika pengalaman, karena kan juga di sini setiap pengalaman, kemarin waktu memberikan tugas, salah satu tugasnya itu mengenai penghematan energi. Mengapa kita harus menghemat energi? Itu tugasnya ke siswa. Selanjutnya, ketika siswa telah mengumpulkan tugasnya dan telah dinilai, diberikan feedback lanjutan ke siswa bahwa sebenarnya tujuan kenapa dikasihkan tugas menghemat energi ya, apa tujuannya itu menghemat energi. Di sini peran guru untuk mengulas kembali jawaban dari siswa dan mengulas kembali jawaban dari siswa sehingga siswa tahu ternyata tugas ini ada maknanya, seperti itu. Terima kasih, itu tambahan dari saya. Tambahannya Kak. Oke, mungkin teman-teman yang lain mungkin bisa ada tambahan sedikit tentang kesadaran ini, tentang penugasan ini atau bagaimana? Atau ada pertanyaan lain tentang materi yang kami paparkan tentang kesadaran diri? Saya persilakan kepada teman-teman. Saya Kak sedikit menambahkan. Ya, silakan Kak. Baik, saya sedikit menambahkan pertanyaan Kak Anna terkait dengan kesadaran diri untuk peserta didik dalam penugasan. Nah, di sini ada perannya itu guru dan siswa. Tentunya kita kembali ke gurunya. Nah, bagaimana cara kita mengelola kesadaran diri kita sebagai guru supaya ini peserta didik tidak terpaksa mengerjakan tugas. Nah, seperti yang biasa saya lakukan di sekolah, biasanya itu saya menyampaikan materi dengan menyenangkan di dalam kelas. Menyenangkannya itu terkait dengan misalkan bagaimana umpan balik antara siswa dengan guru, bagaimana terkait dengan materi yang disampaikan pada hari ini. Terus setelah itu saya memberikan tugas. Nah, tugasnya ini sesuai dengan materi yang saya sampaikan hari ini. Kan biasanya itu kayak misalkan guru itu biasanya apalagi yang biasa saya lihat itu, yang biasa saya alami juga waktu sekolah-sekolah, guru itu biasanya memberikan materi terkait dengan pembahasannya lain, terus contoh soalnya lain. Nah, di sini biasa menimbulkan bahwa siswa itu akan bagaimana kebingungan dalam menjawab soalnya. Nah, dengan kebingungannya itu akan menciptakan perasaan bahwa betul tidak betul asalkan saya kerjakan. Intinya dia terpaksa mengerjakannya. Nah, di sini saya biasa melakukan pemberian tugas sesuai dengan materi yang saya sampaikan di hari itu. Tidak lewat dari itu. Misalkan matematika. Misalkan saya mengajar di kelas 2 kemarin terkait dengan pecahan pecahan sepertiga. Nah, di situ penugasannya itu terkait dengan sepertiga saja, tidak ambil di 1/4, 1/5 karena itu untuk mendukung bagaimana apakah betul-betul siswa mengetahui bagaimana itu 1/4, bagaimana itu 1/3 di dalam proses pembelajaran di hari itu saja. Mungkin itu saja sharing terkait dengan pengalaman. Intinya jangan berfokus pada siswa saja.
kita sebagai guru itu harus betul-betul sangat penting ini untuk meningkatkan bagaimana kesadaran diri kita sebagai calon guru ke depannya. Karena itu tadi. Oke, saya kembalikan ke moderator. Baik Kak, terima kasih atas tambahannya. Mungkin ada dari teman-teman kelompok 1 yang ingin menambahkan juga atau bagaimana Kak? Ya silakan Kak. Oke, baik. Di sini terkait tentang kesadaran diri. Ini semua merupakan tugas yang besar bagi kita semua calon guru profesional ini. Bagaimana kita bisa melihat peserta didik kita sebagaimana yang saya ketahui tentang definisi kesadaran diri itu merupakan keterampilan yang cakupannya luas, meliputi emosi, pikiran, nilai-nilai, kemudian pribadi, dan pemahaman akan kekuatan dan kekurangan diri. Di mana misalkan emosi, salah satu contohnya adalah misalkan itu tidak kalau kita berbicara tentang emosi, kita tidak terkadang orang berpikiran tentang itu hal-hal yang negatif. Akan tetapi yang sebenarnya adalah kalau kita berbicara tentang emosi, ini bukan hanya terkait tentang hal-hal yang negatif, akan tetapi juga bisa terkait dengan hal-hal yang positif. Salah satu contoh misalkan terkait dengan emosi ini, yaitu misalkan saat ini saya sedang gelisah. Kemudian saat ini saya sedang marah. Kemudian saya sedang bahagia ketika mendapat apa. Ketika kita mendapatkan hadiah, misalkan salah satu contohnya, misalkan peserta didik kita mendapatkan hadiah, biasanya peserta didik itu akan bahagia. Sama juga seperti ketika kita di dalam pembelajaran dan memberikan reward kepada peserta didik kita, maka peserta didik kita akan menjadi senang. Nah, itu salah satu contohnya. Kemudian ada yang namanya nilai diri. Terkait dengan nilai diri, yaitu misalkan salah satu contohnya adalah sesibuk apapun kita, akan tetapi kita bisa memberikan waktu untuk peserta didik kita. Kemudian adalah cakupannya tentang pikiran. Salah satu contohnya adalah misalkan saya sudah berpikir itu. Mungkin itu dari saya, Kak Ripaldi. Terima kasih Pak Jusman ya. Untuk kawayuan Madi, Kak, dengar saya? Yang ingin dibahas atau yang ingin ditanyakan terkait tentang kesadaran diri seorang siswa dan guru ya, baik itu dari materi kami. Silakan Kak. Apakah masih ada? Kalau sudah tidak ada Kak, mungkin karena waktunya ini tinggal 5 menit. Atau ada dari teman-teman kami yang ingin menambahkan? Mungkin saya ke Rival 5 menit terakhir. Iya. Yes. Ini saya kira tadi hilang, ternyata masih ada ya. Silakan, ya, Kak. di jalan. Kalau saya begini, Kak. Tadi juga sedikit tanggapan juga untuk Kak Anna tadi terkait tugas. Di sini kita sebagai guru harus mengubah pandangan kita terkait makna pemberian tugas itu sendiri. Jangan sampai kita datang ke sekolah yang memberikan tugas tanpa mengetahui arti atau makna dari pemberian tugas itu sendiri kepada siswa yang hanya datang sekedar menggugurkan kewajibannya sebagai guru untuk memberikan tugas, kemudian tidak ada lagi yang dibikinkan. Kebanyakan juga contoh di lapangan itu kalau semisal guru sudah menjelaskan menggunakan metode konvensional, kemudian dalam buku cetak kemudian disuruh lagi kayak
mengerjakan tugas apa yang ada di buku cetak. Saya rasa itu pandangan saya pribadi itu hanya sekedar menggugurkan kewajibannya sebagai guru untuk datang ke sekolah, tapi di sini kita sebagai guru bagaimana memberikan pandangan kita tugas itu, makna tugas itu seperti apa. Sama seperti juga tadi yang dikatakan Pak Musawir, di situ kita sebagai guru yang harus kayak contohnya tadi tugas proyek, di situ bagaimana kita berperan sebagai guru, bagaimana kita bisa membimbing, mengarahkan sehingga menghasilkan tugas-tugas yang interaktif seperti itu. Saya menurut pandangan saya. Saya kembalikan ke moderator. Ya, terima kasih atas tambahannya, Kak. Mungkin untuk materi hari ini, ya untuk materi hari ini mungkin saya cukupkan hari ini ya, Kak, karena waktu yang membatasi kita. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Kami dari kelompok 1 mengucapkan banyak terima kasih atas pertanyaannya, atas tambahan jawabannya dari teman-teman. Cukup sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.